dan segar di taupan dan di laut tenang. Tatap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali di persekutuan doa pada pagi hari ini. Mensyukuri akan setiap nikmat karunia pemberian Tuhan adalah sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita. Terlebih kalau pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan kita hendak bersama juga berusaha melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, senantiasa mengucap syukur atas setiap berkat karunia yang tercurah dalam kehidupan kami. Bahkan kalau semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, Engkau menghindarkan kami dari berbagai macam mara bahaya, Engkau memberikan kami tidur yang nyenyak, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru untuk kami boleh memasuki kehidupan dan hari yang baru dengan penyertaan Tuhan tentu saja. Dan saatnya bagi kami untuk kami bersama-sama belajar kembali merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami dengar, kami renungkan, kami simpan dan coba untuk kami lakukan di dalam kehidupan sesehari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Mazmur 3. Mazmur 3 baitnya yang pertama sampai dengan ke-9. Mazmur 3 bait yang pertama sampai ke-9, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan
mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Kita hendak memperhatikan satu ayat atau satu bait di dalam bait ke-6 atau ayatnya yang ke-6. Saya ulang demikian. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita merasakan sulit tidur di malam hari. Pertanyaannya tentu, mengapa ya banyak orang yang kesulitan tidur pada malam hari? Banyak sekali alasan jawabannya. Ada mungkin orang yang mempunyai jawaban kenapa orang tidak bisa tidur malam hari, karena banyak pikiran, kakean mikir. Atau ada orang yang mengatakan bahwa ya sudah sewajarnya kalau tidur kita siang sudah tutup sehingga malam jadi tidak bisa tidur. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kenapa sulit tidur, karena memang takut kegelapan. Malam sama dengan gelap, gelap sama dengan menakutkan. Sehingga ada ketakutan-ketakutan tersendiri ketika sudah menjelang malam, sehingga akhirnya sulit tidur dan hanya kelap-kelip saja. Ada orang yang mengatakan bahwa takut kematian menjemput, karena di malam hari semuanya tidur, sehingga ketika Tuhan menjemput aku kembali ke haribaannya, kayaknya kok tidak ada orang yang menangi aku. Tidak ada orang yang menyaksikan kematianku, sehingga aku menjadi takut tidur pada malam hari. Atau kita juga tidak bisa tidur karena permasalahan-permasalahan yang kita hadapi belum selesai. Kita menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan yang harus diselesaikan satu per satu. Dan itu membayang dalam pemikiran kita sehingga kita menjadi sulit untuk tidur. Atau bahkan ketika kita mempunyai harta yang cukup, lalu dengan tidur kita takut terjadinya pencurian atau perampokan. Bahkan ada orang yang khawatir akan hadirnya hari esok yang mungkin belum menentu bagi kehidupan. Bagaimana dengan aku mengatur keuangan rumah tangga? Biarlah aku tidak menikmati hari esok deh. Sehingga itu terekam dalam pemikiran-pemikiran kita dan sulit tidur. Kalau kita memperhatikan apa yang ada di dalam Mazmur 3 ini, ternyata Daud mengalami hal yang sama sebetulnya. Dia merasakan ketakutan, mengalami kekhawatiran. Mengapa? Karena anaknya memberontak. Dikatakan di bait yang pertama, ketika ia lari dari Absalom, anak. Mengapa dia harus lari? Karena anaknya pengen memberontak, pengen merebut kekuasaan ayahnya. Coba bayangkan saudara, anaknya sendiri yang lahir dari istrinya, yang dididik dari kecil, yang dibiayai kehidupannya, yang diarahkan kepada takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia sudah beranjak dewasa, lalu pengen merebut kekuasaan ayahnya sendiri, bagaimana tidak ada rasa sakit hati, rasa marah, rasa jengkel, rasa khawatir, rasa putus asa. Bahkan kalau kita melihat apa yang terjadi dalam diri Absalom, Absalom tidak sendirian. Dia mampu mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga dia memiliki banyak pengikut. Bahkan orang-orang terdekat dari Daud pun berpaling dari Daud, mengkhianati Daud. Kita bisa membayangkan
bagaimana haru biru kehidupan Daud ketika itu. Sehingga ketika menjelang malam, ketika memasuki malam, dia menjadi ketakutan luar biasa. Mengapa menjadi takut? Kembali saya ungkapkan. Malam sama dengan kegelapan. Kegelapan itu menakutkan. Daud khawatir, Daud takut. Kalau pada malam hari dia diserang oleh musuh-musuhnya. Dia dibunuh, dibinasakan oleh anaknya sendiri. Dan nampaknya yang seperti itu merupakan keaiban bagi dirinya. Mati oleh anaknya sendiri. Lalu bagaimana solusinya, saudara? Solusinya adalah di dalam ayatnya yang keempat. Pada saat itu dia menengadah ke langit, meminta pertolongan Tuhan. Karena nampaknya manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan. Walaupun Tuhan bisa, mampu mendatangkan mukjizatnya melalui banyak orang. Harta benda, kedudukan, kekuatan prajurit ternyata tidak mampu kadangkala mengendalikan mara bahaya. Hanya Tuhan menurut Daud yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan yang mampu membebaskan setiap umat dari belenggu yang dihadapi. Oleh sebab itu Daud, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Apa yang dilakukan Daud sungguh sangat luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan hidupnya. Karena Tuhanlah yang menempatkan hidupnya di antara kaum keluarganya. Bahkan Tuhan sendiri yang mengangkat dia menjadi raja di antara kaum saudaranya yang gagah perkasa, yang perawakannya bagus, yang wajahnya ganteng-ganteng. Tetapi ternyata Tuhan memberikan pilihannya kepada si Daud yang kecil itu, yang pembantu kakak-kakaknya. Dia gembala. Dia tahu betul dan dia mengingat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupannya. Melepaskan dirinya dari berbagai macam persoalan. Ketika berhadapan dengan Goliat, sesuatu yang mustahil ketika hanya sebuah kerikil saja mampu menumbangkan Goliat. Dia percaya ada kerja Allah di dalam. Ketika dia berhadapan dengan mertuanya si Saul, berulang kali dia hendak dibunuh dan ternyata oleh Tuhan dihindarkan dari mara bahaya. Bagaimana dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia pasrah berserah penuh akan kuasa Tuhan, di ayatnya yang ke-6 atau baiknya yang ke-6, dia mampu bersaksi, aku membaringkan diri lalu tidur. Sungguh sangat luar biasa. Ketika orang memiliki berbagai macam persoalan, Daud mampu tidur dengan baik, tidur dengan berkualitas. Karena dia percaya Tuhanlah yang menjaga hidupnya. Bahkan dia katakan, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Itulah yang dia lakukan. Percaya bahwa ketika dia bangun, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ada solusi yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan. Begitupun dengan kita, saudara, seharusnya. Ketika kita memiliki banyak persoalan, entah apapun juga itu, karena kita harus menyadari bahwa manusia tidaklah sempurna.
Manusia di dalam menjalani hari-harinya tidaklah stabil, tidaklah flat. Ada masanya kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa, tetapi ada masanya kita terpuruk dan sangat-sangat terpuruk. Disitulah kadangkala pemikiran-pemikiran kita muncul tentang ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, sehingga mengakibatkan kita sulit untuk sekedar memejamkan mata, untuk sekedar tidur. Teladan Daud pagi hari ini mengajak kita, ayo tengadahkan hidupmu, tengadahkan matamu, tengadahkan hatimu kepada Tuhan. Serahkan setiap pergumulan, persoalan kehidupan kita, masalah-masalah kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan semuanya itu. Tuhan sendiri yang akan memberikan ketenangan batin kepada kita, sehingga kita dibiarkannya menikmati tidur kita dengan berkualitas. Saya katakan berkualitas, bukan 8 jam atau 1 jam. Itu berbicara tentang kuantitas. Kualitas adalah bagaimana kita bisa tidur nyenyak walau hanya 1 jam saja. Karena di dalam tidur yang berkualitas 1 jam itulah Tuhan mampu menggerakkan setiap sendi dalam kehidupan kita untuk diperbaharui. Sehingga ketika kita bangun, kita melek, kita melihat karya Allah yang agung dalam kehidupan kita. Setia kepada Tuhan, semangat untuk mengikuti Dia. Jangan pernah berpaling dan berbalik dari hadapan-Nya. Karena Tuhan merancangkan kehidupan yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Jangan abaikan itu. Teruslah berseru kepada-Nya, menyerahkan kehidupan kita. Niscaya Tuhan akan membungkus semuanya itu dan membuang itu dari hadapan kita. Percaya saudara, Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kalau pagi hari ini Engkau ingatkan kembali dalam diri kami bagaimana kami harus berserah pasrah penuh akan kuasa Tuhan. Sehingga setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap persoalan yang harus kami hadapi, semuanya boleh kami hadapi dengan tatak, dengan tegak. Karena Engkaulah perisai kami, karena Engkaulah penolong kami yang hidup. Pagi hari ini kami juga hendak serahkan saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan. Terlebih saudara-saudara kami yang harus menghadapi sakit penyakit dalam dirinya, dalam tubuh mereka. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu itu ya dan amin. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu baik, rancangan-Mu damai sejahtera. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Tuhan menjamah. Tuhan mengangkat sakit penyakit dari tubuh saudara-saudara kami. Terlebih secara khusus kami hendak berdoa bagi Ibu Siti Wahyuningsih, bagi Ibu Ani Sucipto, bagi saudara kami Ciputra, bagi Ibu Susmini, bagi Ibu Sumarsih. Tuhan, mereka bergumul akan sakitnya. Kemungkinan besar mereka juga tidak mampu tidur dengan baik. Oleh sebab itu kami hendak serahkan saudara-saudara kami ini dan saudara-saudara kami yang lain ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi mereka, Tuhan menaungi mereka, Tuhan menyelimuti mereka dengan kasih-Mu. Bahkan melalui para dokter jurawat, obat-obatan Engkau mendatangkan kesembuhan sempurna bagi saudara-saudara kami ini. Bapa di dalam surga, kami juga hendak serahkan kehidupan orang-orang yang Engkau beri umur panjang dalam hidupnya. Mereka juga mengharapkan kekuatan dan mereka terus berharap pada suatu ketika Tuhan memberikan kedamaian saat mereka boleh menikmati kehidupan dunia di sisa-sisa akhir hidup mereka. Berdoa untuk setiap keluarga, biarlah Engkau jamah, Engkau sertai, Engkau berjuang di dalamnya, sehingga setiap anggota dalam keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai saudara.
Tuhan, Engkau topang seluruh sendi-sendi kehidupan keluarga kami. Engkau memberikan kedamaian, kesejahteraan, kesuksesan untuk kami boleh menjalani hari-hari panjang bersama dengan Engkau. Gereja milik Tuhan, GKJ Purbalingga, kami hendak serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati untuk kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, terlebih bagi kehidupan Kabupaten Purbalingga. Hari ulang tahun 91 Sinode GKJ, kami mohonkan berkat di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya, bahkan pada saatnya nanti tanggal 17 Februari 2022 pukul 10 di UKS Universitas Kristen Surakarta akan diadakan ibadah syukur HUT 91 Sinode GKJ. Tuhan memberikan kelancaran secara keseluruhan. Kami juga mempercayakan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini untuk memohonkan berkat secara pribadi untuk kehidupan kami. Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kalau kami boleh mengakhiri persekutuan pada pagi hari ini, berkat-Mu senantiasa boleh kami rasakan. Dan inilah syafaat-syafaat kami. Ampuni seluruh dosa pelanggaran kami ya Allah, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Biarlah kita terus berkarya, terus bersemangat di dalam situasi kondisi apapun juga. Kita serahkan kehidupan kita, pergumulan kita, persoalan, permasalahan kita kepada Dia yang memiliki kehidupan kita. Salam sehat, terus jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Engkau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku.
surgawi